Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma bi'abdillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma'adaqatillah wa qarribihullah amma ba'du. Hadirin jamaah yang kami hormati, malam hari ini kita masuk ke bagian kelima dari pembahasan hadis ke-10 yang di dalamnya menjelaskan tentang perintah Allah terhadap makan makanan yang baik, dan tentunya sebagai mafhum mukhalafah, ya, pemahaman terbaliknya itu kita dilarang daripada makan makanan yang diharamkan, makan makanan yang dilarang. Terbukti dari hadis yang tercatat, Rasulullah SAW menjelaskan adanya orang yang berdoa namun disebabkan karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, dibesarkan dan dikenyangkan dengan hal-hal yang haram, maka semua doanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut kepada ketiga, di mana adanya bahaya daripada mencicipi atau mengkonsumsi, memiliki hal-hal yang haram, ya, dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah pembahasan 1 dan nomor 2 sudah ada pada hadis yang sebelumnya atau pembahasan sebelumnya. Yang ketiga adalah mani'um min qabulis sadaqah wal hajj wal umrah wa kulli ma fihi malun haramun. Tercegahnya atau tidak diterimanya sedekah, haji, umrah, dan segala sesuatu yang di dalamnya ada hal-hal yang haram. Jadi ini membuktikan bahwa hal-hal yang haram, apakah makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya, itu amat sangat berbahaya bagi kehidupan kita, wabil khusus bagi proses peribadatan yang kita kerjakan. Karena semua, ya, ibadah yang kita kerjakan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika di dalam proses peribadatan dilaksanakan ternyata dibarengi dengan, ya, memakan makanan yang haram, minum minuman yang haram, dan berpakaian pakaian yang haram. Rasulullah bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan bi nafaqatin thayyibatin." Apabila seseorang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dengan menggunakan biaya yang baik, ya, menggunakan biaya yang baik. Wa wada'a rijlahu fil faraz, lalu ia melangkahkan kakinya di dalam pilihan-pilihan orang yang sedang berangkat haji. Fanada, lalu dia dipanggil atau ada orang yang memanggil-manggil, labbaik Allahumma labbaik, ya, maka dia berkata labbaik Allahumma labbaik. Nadahu munadin minas sama, maka ia dipanggil, ya, oleh panggilan yang datangnya dari langit. Ya, jawabannya tadi itu labbaik Allahumma labbaik, ya, ungkapannya dijawab dengan ungkapan labbaik wa sa'daik, ya, labbaik wa sa'daik, ya, panggilanmu diterima dan kamu akan mendapatkan bahagia. Panggilan tersebut meneruskan zaduka halal, ya, bekalmu halal, warahilatuka halal, ya, kendaraanmu halal, wahajjuka mabrurun ghairu manzur, maka hajimu diterima, tidak ditolak, ya. Tapi sebaliknya, wa idza kharaja bi nafaqatin khabithatin, dan jika ia keluar berangkat haji dengan biaya yang haram, biaya yang kotor, fa wada'a rijlahu fil farazi fanada labbaik Allahumma labbaik, maka ia meletakkan kakinya, ya, pada pilihan orang-orang yang haji, kemudian ia mengungkapkan
doa-doanya labbaik Allahumma labbaik, ya. Nadahu munadin minas sama, maka ia dipanggil oleh orang yang memanggil dari langit. La labbaik wala sa'daik, ya. Tidak kami terima panggilanmu dan tidak mendapatkan kebahagiaan bagimu. Zaduka haram, bekalmu, biayamu haram. Wa nafaqatuka haram, ya, nafkahmu haram. Biaya yang digunakan untuk beribadah haji itu hukum adalah haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu itu adalah menjadi tidak diterima, tidak mabrur. Hadirin sekalian, hadirat yang mulia, haji itu adalah ibadah yang mungkin paling besar kali, ya, di antara ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Karena itu di dalam agama Islam haji menjadi urutan terakhir, ya. Karena orang yang haji itu memang seharusnya sudah bisa sholat dengan baik, sudah puasa dengan baik, sudah zakat dengan baik. Nah, baru kemudian bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, tentu dengan bekal biaya yang baik. Nah, manakala seseorang melaksanakan ibadah haji, ya, hajinya itu dibiayai dengan biaya yang halal, maka ketika di sana dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, nah di langit itu ada yang nyambut, ya, dengan sambutan yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Sekaligus dijelaskan tuh, ya, biayamu halal, kendaraanmu halal, ya, segala macam yang kamu pergunakan di dalam proses haji ini semuanya halal, ya, maka hajimu diterima, tidak ditolak oleh Allah. Sebaliknya, manakala ketika seseorang berangkat haji atau kalau tidak umroh lah, ya, tapi dengan biaya yang haram, entah biaya dari mana ke, pokoknya, ya, itu prosesnya adalah proses yang tidak pantas, proses yang tidak dibenarkan di dalam agama, sehingga akhirnya uang tersebut menjadi milik dia, padahal bukan seharusnya menjadi miliknya, begitu. Lalu uang tersebut dipakai untuk setoran haji, ya, sebagian mungkin untuk biaya perjalanan dia, ya, untuk bekalnya selama dia melaksanakan ibadah haji, atau mungkin juga sebagian lagi biayanya digunakan untuk keluarga yang ditinggalkan, mungkin anak-anaknya yang tinggal, mungkin ibu bapaknya yang ditinggal, mungkin pembantu, ya, untuk menjaga anak-anaknya yang ditinggal. Semuanya didapatkan dari proses yang haram. Maka akhirnya semua terlibat di dalam proses haram tersebut. Keluarganya, anaknya, pembantunya, mungkin juga ibu bapaknya yang menjaga rumahnya, menjaga keluarganya, anak-anaknya, pembantunya yang melayaninya di rumah dan lain sebagainya, itu terlibat dalam uang-uang yang haram. Maka ketika orang tersebut melaksanakan ibadah haji, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, jawaban dari langit adalah la labbaik wala sa'daik, ya. Sambutanmu, panggilanmu ditolak dan kamu tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, kenapa? Dikatakan zaduka haram, ya, perbekalanmu haram, wa nafaqatuka haram, biaya hajimu haram, ya, kemudian kendaraanmu juga haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu nanti akibatnya tidak diterima, ya. Mungkin hajinya secara pelaksanaan baik tuh, ya, benar, ya, mulai dari dia datang ke Madinah, mungkin dia ziarah ke makam Rasulullah, dia sholat berjamaah setiap sholat, ya, kemudian dia datang ke Makkahul Mukarramah, dia tawaf, dia sa'i, ya, lalu kemudian dia tahallul, lalu pada waktunya dia melaksanakan wukuf di Arafah, ya, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, lalu dia melontar jumrah Aqabah, lalu melaksanakan tawaf ibadah, ya, kemudian juga mungkin dilanjutkan dengan sa'i, lalu tahallul, dan kemudian melanjutkan jumrah-jumrah yang lainnya sampai pelaksanaan haji itu selesai. Semua dilaksanakan dengan aturan-aturan yang benar, dengan aturan-aturan yang baik.
tetapi sayangnya bahwa sampainya dia ke Makkatul Mukarramah itu ternyata menggunakan biaya yang haram. Selama makan di sana, selama minum di sana, itu pun menggunakan biaya yang haram juga. Anak-anaknya, keluarganya juga ditinggali dengan harta yang haram. Maka sekalipun ibadah hajinya secara aturan agama itu dinyatakan benar prosesnya, tata tertibnya benar semuanya, tetapi ibadah hajinya ditolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amat sangat berbahaya jika halnya sedemikian akan menjadi sayang-sayang kalau begitu. Kita mungkin saya katakan tidak buang-buang biaya karena biayanya biaya haram. Tetapi yang pasti buang-buang tenaga, buang-buang waktu kalau begitu. Untuk apa ibadah capek-capek? Untuk apa buang-buang waktu segitu lamanya? Mungkin butuh waktu 40 hari untuk melaksanakan ibadah haji bagi bangsa Indonesia. Namun pulang haji, hajinya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena menggunakan biaya yang haram. Wafil Musnad, dan di dalam kitab Al-Musnad, Al-Musnad ini adalah karya Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu pendiri mazhab atau yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Beliau mengatakan la yattasibu 'abdun malam min haram. Tidaklah seseorang hamba memperoleh harta dari jalan yang haram. Fayunfiqu minhu, lalu kemudian harta yang haram tersebut dipergunakan untuk berinfak, mungkin bersedekah, mungkin juga berzakat. Fayubarikalahu fihi, tidak mungkin hartanya yang digunakan untuk infak tersebut namun diambil dari jalan yang haram, lalu kemudian ia mendapatkan keberkahan dari infak, dari nafkah yang dikeluarkannya. Wala yatasaddaqu bihi, dan ia tidak bersedekah dengan uang yang haram tersebut, fayutaqabbalu minhu, lalu kemudian sedekahnya diterima. Tidak mungkin, tidak mungkin orang yang berinfak dengan uang yang haram, dengan harta yang haram, lalu kemudian mendapatkan keberkahan. Tidak mungkin orang yang bersedekah dengan uang dengan harta yang haram, lalu sedekahnya diterima. Wala yatrukuhu khalfa zahrihi illa kana zaluhu illa kana zaluhu ilan nar, dan tidaklah harta tersebut ditinggalkan menjadi investasinya, mungkin diwariskan kepada keluarganya, maka kecuali yang demikian itu akan menjadi bekalnya menuju ke neraka. Ini menjadi amat sangat disayangkan kalau semuanya itu diambil dari barang yang haram atau uang yang haram. Innallaha la yamhus sayyi'a bis-sayyi. Imam Ahmad melanjutkan, sesungguhnya Allah tidak akan membersihkan sesuatu yang buruk dengan yang buruk. Allah tidak membersihkan yang kotor dengan sesuatu yang kotor lagi. Walakin yamhu az-sayyi'a bil hasan. Akan tetapi Allah membersihkan sesuatu yang kotor dengan yang bersih. Innal khabitha la yamhul khabitha, sesungguhnya yang haram, yang kotor tidak akan mampu membersihkan sesuatu yang kotor juga. Rawahu al-Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Jadi hadirin sekalian yang hormati, harta yang haram itu boleh dikatakan udah nggak bisa untuk dijadikan bahan untuk beribadah. Berinfak tidak bisa memberikan keberkahan, bersedekah tidak diterima apabila ditinggalkan untuk investasi, ditinggalkan untuk warisan, pada akhirnya itu menjadi bekal dia sendiri untuk masuk ke dalam neraka. Jadi bahaya sekali kalau begitu, kalau kita mengusahakan sesuatu yang haram untuk kemudian akhirnya kita pakai buat ibadah, kita pakai buat mendekatkan diri kepada Allah, kita berderma kepada sesama manusia, kita jaga diri kita investasikan, kita simpan dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak akan ada manfaatnya
bahkan menjadi bekal kita menuju ke dalam neraka. Ya, Imam Ahmad menggambarkan bahwa Allah tidak akan membersihkan sesuatu yang kotor dengan yang kotor. Ya, kita juga seperti itu. Manakala baju kita ini ya jatuh di tempat yang kotor, misalnya di tempat yang berlumpur begitu, di tengah sawah misalnya, tidak mungkin baju yang kotor terkena lumpur kita cuci dengan lumpur kembali. Ya, tambah kotor jadinya kalau begitu. Ya, proses sedekah, proses infak, ya, proses ibadah-ibadah yang menggunakan harta itu diantaranya tujuannya adalah ya untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta itu sendiri. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah sedemikian, ya, bahwa fungsi daripada kita bersedekah, fungsi daripada kita berzakat itu tidak ada lain adalah ya untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Kalau seandainya kita berinfak, bersedekah, berzakat tapi dari uang yang haram, itu namanya membersihkan badan dengan kotoran atau membersihkan harta dengan kotoran. Ya, maka yang terjadi bukanlah bersih tapi malah menjadi kotor kalau begitu. Makanya para keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muttalib itu tidak boleh ya tidak diizinkan oleh agama untuk menerima infak, menerima sedekah, menerima zakat, karena itu adalah pelepasan kotoran manusia. Ya, dan hal yang kotor tidak boleh diberikan kepada keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib yang notabene-nya mereka adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi harusnya menerima yang bersih, bukan menerima kotoran. Infak, sedekah, zakat, bahasa kasarnya itu adalah daki gitu ya. Ini kalau di dalam tubuh nih ada daki kita, itu kita harus bersihkan. Ya, kita harus bersihkan. Itulah daki yang kita buangin, itu adalah zakat, infak dan sedekah. Ya, jadi gak pantas bagi keluarga Nabi untuk menerima zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ya, nah begitu juga pribadi kita. Manakala kita ingin membersihkan raga kita, badan kita, ruh kita, kita ingin membersihkan harta kita, bukan dengan cara membersihkan dengan sesuatu yang kotor. Ya, kotor itu adalah diambilnya sumber ya alat kebersihan tadi, dalam hal ini adalah harta, itu diambil dari jalan yang haram. Ya, sementara jalan yang haram tentunya banyak. Ya, mencuri, korupsi, jual barang yang haram, jual barang dengan cara menipu, ya, dan lain sebagainya, ya, mengurangi takaran, mengurangi timbangan dan lain sebagainya, yang semuanya itu akan menjadikan haram pada harta yang kita peroleh. Yang keempat, bahaya daripada mengkonsumsi dari barang yang haram adalah fasadul qalbi, rusaknya hati. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad itu ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka tubuh semuanya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Dan apabila rusak, maka rusak juga jasad keseluruhannya. Ya, mudghah itu apa kalau begitu? Ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa yang dimaksud dengan mudghah, bahwa yang dimaksud dengan sekerat daging itu tidak ada lain adalah hati. Muttafaq alaih. Apa maksudnya? Kita dengar penjelasan Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, qala Ibnu Hajar rahimahullah, ya, Ibnu Hajar menyatakan fihi at-tanbih. Di dalam hadis, di dalam sabda Rasulullah tersebut ada peringatan, ya. Ada teguran. Teguran apa? Ala ta'zimi qadril qalbi,
atas besarnya nilai hati, wal hathi ala salahihi, dan mendorong ya motivasi hadis tersebut untuk menjaga kebaikan dan kebersihan hati. Wal isyaratu, dan juga di dalam, dan wal isyarati, dan juga ada isyarat ya, ada indikasi ila anna litibil kasbi alfaran fihi, bahwa sesungguhnya ya, bahwa sesungguhnya usaha yang baik di dalamnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap hati. Ya, proses penghasilan harta itu punya pengaruh yang besar di dalam hati. Ya, artinya kalau begitu rusaknya hati ya itu disebabkan karena kasab ya, karena usaha kita yang buruk yang menghasilkan sesuatu yang haram ya. Dan baiknya hati itu menurut Ibnu Hajar berarti itu diambil dari baiknya kasab, baiknya usaha, baiknya penghasilan yang kita dapatkan. Nah, maka dengan demikian kalau begitu, untuk menjadikan hati ini menjadi baik sehingga anggota tubuh menjadi baik, salah satunya adalah dengan memperoleh ya harta yang baik, yang halal. Tetapi apabila kita memperoleh harta, memperoleh usaha ya hasilnya adalah haram, baik haram zatnya maupun haram cara memperolehnya, maka yang terjadi adalah rusaknya hati, dan pada akhirnya ketika rusaknya hati menjadikan rusak ya anggota tubuh seluruhnya. Yang dimaksud dengan anggota tubuh itu menjadi rusak tidak ada lain, bukan korengan, bukan tangannya menjadi buntung, bukan kakinya menjadi patah, bukan matanya menjadi buta, bukan lidahnya menjadi bisu, bukan telinganya menjadi tuli, bukan. Tetapi anggota keseluruhan tubuh ini sulit untuk dibawa menuju kepada kebaikan dan lebih mudah untuk dibawa kepada keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Itu yang dimaksud dengan rusaknya hati yang menyebabkan rusaknya anggota tubuh yang lainnya. Sebab kalau seandainya hasad di sini dimaksudkan adalah rusaknya anggota tubuh dalam bentuk cacat gitu misalnya, oh di dunia ini orang-orang yang memakan harta yang haram itu banyak benar ya. Tetapi kalau kita lihat dari penampilan mereka, oh bagus-bagus badannya ya, hebat-hebat, bersih-bersih ya, bahkan juga wangi-wangi dan lain sebagainya. Tapi dibalik ya semuanya itu ya perbuatan-perbuatannya sulit untuk diajak ya menuju kepada kebaikan dan kebaikan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dan bahkan mereka jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah inilah bentuk daripada rusaknya hati dan rusaknya anggota tubuh yang dimaksud sedemikian. Yang kelima, pengaruh besar daripada makan yang haram adalah al-aisyu dalilan qalaqan muttariban, ya hidup dalam keadaan terhina, cemas dan gelisah ya. Bapak-bapak mungkin jangan menyangka kalau ya di negara kita ini banyak koruptor, mereka habis dapat duit itu jadi tenang ya. Apalagi namanya udah kelihatan gitu, mereka udah ngambil uang negara. Oh, kelihatannya aja rumahnya mewah ya, kelihatannya aja badannya sehat, jiwanya yang tertekan ya. Kita nggak ngerasain yang begitu, kita kan melihatnya cuman ya versi luarnya saja, tapi versi dalam hatinya ya tidak ada orang yang mengambil lalu kemudian akhirnya menjadi tenang dalam kehidupannya. Wadhalika li'annahu yataqallabu fi ma'siyatillahi sabahan wa masaan. Ya, hal yang sedemikian orang yang dalam hidupnya memperoleh mengkonsumsi sesuatu yang haram itu akan mudah untuk bolak-balik ya melaksanakan maksiat kepada Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya
baik pagi maupun sore, siang dan malam. Ya, kenapa? Memang dasarnya uang atau hartanya itu diambil dari yang haram, maka nanti juga akan lebih mudah untuk menuju kepada yang haram lagi. Sesuatu yang haram akan lebih mudah balik ke tempat yang haram lagi. Fasawbuhu alladhi yalbasuhu minal haram. Pakaiannya yang dipakai, bajunya yang dipakai itu haram. Wa maskanuhu minal haram. Rumahnya dibangun dari uang yang haram. Wa luqmatuhu wa syurbatuhu minal haram. Makanannya dan minumannya juga diambil dari yang haram. Maka wa du'a'uhu ghairu mustajab. Doanya tidak akan diterima, ibadahnya tidak akan diterima. Qalbuhu afsadahu aqlul haram. Hatinya dirusak oleh makan makanan yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram. Fa kaifa yatma'innu min hadhihi haluhu. Bagaimana mungkin dia bisa damai, bisa tenang kalau begini keadaannya? Wa yahda'u min hadhihi aqibatuhu. Dan bisa damai, bisa nyaman apabila akibatnya seperti itu. Fatarahu ya'ishu fin nahari fi dhullin. Maka engkau akan lihat nanti ia hidup di siang hari dalam keadaan hina, wa fil laili fi hammin. Sementara di malam hari dalam keadaan membingungkan. Yantaqilu min darin ila darin. Mungkin dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu negara mungkin ke negara lain. Untuk apa? Untuk menghindari dari kejaran-kejaran orang-orang yang sesungguhnya memiliki harta tersebut. Kalau ia mengambil uang negara, ya dikejar-kejar oleh negara. Wa min hayyin ila hayyin. Bahkan dari satu tempat, dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Indama turafu daruhu wa hayyuhu. Manakala rumahnya sudah diketahui, lingkungannya sudah diketahui, yafza', maka ia menjadi bingung, ia menjadi cemas. Idza sami'a jarasa hatifihi. Apabila ia mendengar bel teleponnya berbunyi. Wa yanza'iju idza turiqa babuhu. Dan ia akan menjadi tercengang atau mungkin bingung manakala rumahnya diketuk. Jadi orang-orang yang memang mengambil barang orang lain, barang yang haram, apalagi dalam jumlahnya yang banyak, belnya, handphonenya berbunyi saja, itu udah menyakitkan bagi dirinya. Khawatir kalau dilihat handphonenya, ada orang yang tahu nih saya ada di sini, kan? Saya punya nomor handphone, ternyata sekarang juga diketahui oleh orang yang ngejar-ngejar saya, misalnya seperti itu, Sehingga setiap kali handphone berbunyi bukan membahagiakan bagi dirinya, menakutkan jadinya, sekarang kan nomor handphone kapan aja dan di mana saja bisa kita temukan nomornya, begitu kan, gampang sekarang itu, Pintu rumah terketuk, tap, kan? Itu udah menjadi hal-hal yang menakutkan sekali. Jangan-jangan yang mengetuk pintu itu adalah orang yang akan mengambil harta saya, karena saya mengambil harta orang lain, gitu, karena diambil dari barang yang haram. Oleh karena itu, mencicipi, memakan, mengambil, mengkonsumsi, mengupayakan harta yang haram itu menjadikan hidup tidak bakal menjadi nyaman, bahkan menjadi hidup terhina, cemas dan gelisah. Yang keenam, al-wa'id bil adzabi syadid yaumal qiyamah, diancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat. Wa tilka musibatul masaib, diancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat. Itu adalah musibah di atas musibah. Kalau seandainya orang yang makan harta yang haram itu ketangkep, kebunuh, bahkan mungkin sampai jasadnya dibakar kali, atau dilempar ke kali, atau dipendam entah di mana begitu, itu bukanlah musibah, karena itu bagian dari pembalasan atas kejahatannya dia mengambil barang yang haram. Tetapi kalau seandainya dia bisa menyelamatkan diri di dunia ini,
untuk kemudian akhirnya nyaman hidupnya dan lain sebagainya dengan harta haram yang dimilikinya, lalu kemudian akhirnya mati, maka di akhirat bukan berarti dia bisa selamat, ya. Ada pertanggungjawaban yang mungkin jauh lebih berat, ya, jika seandainya di dunia ini dia bisa bertobat mengembalikan harta-harta milik orang lain tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi, ya, mengambil harta orang itu merupakan satu kezaliman yang sangat luar biasa, ya. Apalagi jumlah harta yang diambilnya itu adalah milik bersama daripada rakyat misalnya. Oh, ini sangat berbahaya sekali. Kalau di dunia sih mungkin bisalah diselamatkan, bisa dipindah-pindahkan tempatnya, bahkan mukanya, rambutnya dan lain sebagainya bisa ditukar, ya, bisa diolah-olah sehingga akhirnya orang tidak bisa mengenalinya. Tetapi jiwanya sendiri enggak merasa tenang dengan cara yang sedemikian. Fa'ala ma 'inda akil haram min hammin wa ghammin wa fasadi qalbin wa man ijabati du'ain fa huwa mutawa'idun binarin ta'azzab. Maka segala sesuatu yang ada pada orang-orang yang makan makanan yang haram, ya, adanya gelisah, adanya sedih, adanya rusak di hati dan tidak adanya doa yang diterima, itu kemudian, ya, bukan saja selesai sampai di situ, tetapi juga menjadi ancaman baginya untuk masuk ke dalam neraka yang sangat panas, ya, narun talazza la yaslaha illal ashqa, ya, di mana neraka tersebut tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang jahat. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang mengkonsumsi, mengambil harta-harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya yang mereka makan tidak ada lain di perutnya itu adalah api neraka, dan mereka akan pasti masuk ke dalam neraka sa'ir yang sangat panas. Ya, coba hal ini kalau seandainya ada hanya pada satu orang gitu misalnya, ada satu orang mengambil harta anak yatim, itu saja satu harta anak yatim sudah bisa membawanya ke neraka. Makanan yang dimakannya sebenarnya itulah api yang nanti akan membakarnya. Itu satu anak yatim. Ya, bagaimana kalau seandainya ada orang yang kemudian mengambil harta negara yang bisa jadi di dalamnya ada ribuan hak anak yatim dan lain sebagainya, ya. Oh, berarti kalau begitu sangat memungkinkan masuk nerakanya lebih berat lagi, ya. Di sini Allah sudah pastikan siapapun orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, baik dia sendiri ataupun dia bersama-sama, anak yatimnya satu atau anak yatimnya lebih daripada satu, itu dapat dipastikan masuk ke dalam neraka. Yang berikutnya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba tidak mungkin dapat berdiri kecuali, ya, berdirinya orang yang ditemplokin oleh syaitan. Ya, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal yang sedemikian mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sementara Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha. Manakala bagi orang-orang yang telah mendapatkan nasihat dari Tuhannya lalu ia menghentikan riba tersebut, falahu ma salaf, ia boleh mengambil sisa yang adanya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Wa man ada, tapi siapa saja yang kemudian balik lagi melakukan riba lagi, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka, mereka kekal abadi di dalamnya, ya. Memakan harta riba termasuk adalah memakan harta yang haram. Maka secara singkat, orang yang makan harta riba tersebut itu masuk ke dalam neraka selama-lamanya.
makan harta anak yatim, makan harta riba, masuk dalam kategori memakan harta yang haram. Secara gamblangnya, secara singkatnya, kalau begitu, memakan harta yang haram itu menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Wafil hadis, di dalam hadis, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Ya, daging yang mana saja, ya, yang tumbuh dari mengkonsumsi barang-barang yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih patut baginya. Ya, ini ya bukan secara otomatis bahwa kalau orang makan harta haram kemudian nyebur ke neraka tiba-tiba saja, ya, badannya terbakar misalnya, tidak. Ya, punya proses yang panjang. Orang ya yang tubuhnya tumbuh dengan harta yang haram itu sangat memungkinkan nanti mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang haram lagi. Saya katakan tadi bahwa ya sesuatu yang haram akan kembali kepada yang haram lagi, ya. Nah, maka kalau orang ya dikonsumsikan, diberikan makan dari yang haram, nanti jiwanya itu akan mudah, akan nyaman, akan merasa enak untuk melakukan yang haram, ya. Nah, ketika yang haram itu sudah menjadi kebiasaan dia, maka menjadi nyaman baginya melakukan yang haram. Maka dengan demikian patut rasanya orang tersebut masuk ke dalam neraka. Nggak otomatis ya orang yang makan haram langsung masuk neraka, tidak, ya. Itu akan berproses terlebih dahulu seperti itu, ya. Fa kaifa yaliqu bi'aqilin, maka ya sesungguhnya tidak pantas bagi orang yang berakal ayyu'athiral ajilah 'alal ajilah, ya, untuk lebih mengedepankan yang sifatnya cepat daripada sifatnya yang akan datang, ya, yang lambat nanti. Yaitu ajilah itu artinya di dunia sekarang ini, al-ajilah itu yang di akhirat kelak. Ya, bagi orang yang berakal tidak boleh mementingkan dunia lalu kemudian mengalahkan akhiratnya. Wa yu'athira darahim ma'dudah ala jannatin 'arduha samawati wal ardh. Dia juga tidak boleh untuk mengedepankan, lebih mementingkan harta ya yang hanya sedikit saja jumlahnya dibandingkan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, bagi orang yang berakal harus lebih mengedepankan surga daripada hanya sekedar uang saja. Wa yajma'u lahu hataban ila jahannam wal iyadu billah. Lalu ia mengumpulkan harta ya yang digambarkan sebagaimana mengumpulkan kayu bakar yang kemudian ia menuju kepada neraka jahanam. Ya, kita berlindung kepada Allah. Artinya apa? Orang-orang yang sesungguhnya mengumpulkan harta dari usahanya yang haram tersebut itu pada dasarnya sama seperti dia lagi ngumpulin kayu bakar untuk kemudian membakar dirinya di neraka nanti. Lakin sahibud dunya qad a'ammathu dunyahu. Ya, akan tetapi orang-orang ya yang suka dengan dunia itu bisa jadi matanya dibutakan dengan dunianya. Wa fatatahu hawahu, dan ditutup oleh hawa nafsunya. Wa aghwahu syaitanuhu minal insi wal jins, ya, dibelokkan oleh syaitan, baik syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Fa asbaha 'abdan lid-dinari wad darhim, maka jadilah ia hamba dinar dan hamba dirham, ya, hamba harta duniawi. Wa ta'isu 'abdud dinar wa dirham, celaka hamba dinar dan hamba dirham, celaka orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, kepada harta. Wa ma 'alima hadzal miskin, ya, tidaklah orang yang miskin ini, orang yang celaka ini memahami annahu yaumal qiyamah yatamanna ayyuftada minal adabi bi kulli ma fil ard, bahwa nanti pada hari kiamat ia berharap untuk bisa menebus azab yang menimpa dirinya dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Ya, orang-orang yang di dunia ini
lebih mementingkan harta dengan berbagai macam cara sehingga akhirnya ia mengambil yang haram, ya, nanti pada akhirnya ketika ia masuk neraka dia berkeinginan untuk menebus azab yang menimpa dirinya dengan apa yang dimiliki, ya, dengan apa yang dimilikinya di dunia, yang di dunia yang dahulunya. Di mana Allah berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idzin bibani. Ya, orang yang jahat, orang yang memakan yang harta yang haram, pencinta dunia dan lain sebagainya, mereka berkeinginan agar mampu menebus azab yang menimpa dirinya pada hari ini dengan anak-anaknya. Ya, bayangkan tuh, kalau ada orang disiksa, kalau seandainya anaknya bisa dijadikan alat tebus supaya tidak bisa disiksa lagi, anaknya akan dijadikan tebusan. Wasahibatihi, demikian juga istrinya. Bagaimana supaya dia selamat dari siksaan? Oh, caranya dengan cara menebus dengan istrinya. Ditebus tuh dengan istrinya. Wa akhihi wa fasilatihi, demikian juga saudaranya dan keturunannya, allati ta'wihi, ya, yang dulu pernah melindunginya, wa man fil ardi jami'an, dan juga orang-orang yang ada di permukaan bumi ini semua. Andaikan ada temannya, sahabatnya, karib kerabatnya yang bisa dijadikan alat tebus untuk bisa menghindari dari neraka dan azabnya, maka semua orang itu akan dijadikan tebusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yunjihi, yang penting dirinya selamat. Ya, tapi sayang, ya, ketika orang sudah masuk ke dalam neraka, Allah tidak bisa disogok, ya, dengan anak, dengan istri, dengan saudara, dengan keturunan, dengan kolega-kolega, dengan apa aja yang ada di permukaan bumi ini untuk kemudian menyelamatkan dirinya. Cara menyelamatkan diri hendaknya diproyeksikan, direncanakan, diprogramkan dari sekarang. Bukan ketika udah masuk neraka baru pengen selamat, nggak ada yang demikian. Sayangnya, ya, orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang jahat dan lain sebagainya, nggak pernah merencanakan selamat dari neraka sekarang. Mereka mau merencanakan selamat nanti kalau udah masuk neraka, baru punya rencana selamat. Bagaimana caranya? Ya, anaknya ditebusin, bininya ditebusin, keluarganya ditebusin, koleganya ditebusin. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala enggak menerima tebusan-tebusan. Allah enggak menerima sogokan-sogokan, sehingga akhirnya tebusan-tebusan, sogokan-sogokan seperti itu enggak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi la ya'isha muslim faqiran muqdiman. Ya, demi Allah katanya, seandainya ada seorang muslim hidup dalam keadaan fakir dan papa, tidak memiliki apa-apa, tafihi kasratun minal khubzi, sebenarnya cukup kalau dia memakan pecahan-pecahan roti, wa tuwihi khimatun minasy'ari, dan cukup kalau dia berlindung dari kemah yang terbuat dari rumput-rumput. Tapi wa ya'ishu azizan kariman aminan mutmainnan, ya, dia bisa hidup mulia, dihormati, aman, tenang. Terus saja dakwatuhu, diterima doanya, wa yuqbalu amaluhu, dan diterima amal ibadahnya, wa yanju min narin talazza, dan selamat daripada neraka yang berkobar-kobar apinya, ahabbu ilaihi, jauh lebih ia cintai, wa azu ashrafu, lebih mulia, min ayya'isha fil qusur, dibandingkan kalau seandainya dia hidup di istana. Ya'kulu anwa'al ma'akil, makan aneka ragam makanan, wa yalbasu afkharal malabis, memakai pakaian yang paling membanggakan, wa yarkabu afkhamul marakib, ya, memiliki kendaraan yang paling mewah, tetapi wa huwa fi dhillin wa hammin, sementara ia hidup dalam keadaan hina dan susah. La tuqbalu lahu da'watun, tidak diterima doanya, wala yurfa'u lahu 'amalun, tidak diangkat amal perbuatannya, wa mutawa'idun binarin talaza, diancam masuk ke dalam neraka. Walakin ainal uquli salimah, akan tetapi akal yang selamat itu ada di mana? Wal afidatul basirah, pandangan yang benar itu ada di mana? Alladzina yu'athiruna ma indallah, ya, yang dimana mereka lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah, min na'imin wa karamatin,
dari bentuk-bentuk kenikmatan dan kemuliaan ala syahwat di dunia wa khutami halfani, dibandingkan dengan syahwat dunia ya dengan kepanaannya yang menghancurkan. Ya, artinya banyak orang-orang yang sesungguhnya itu mereka sekarang ini banyak mengedepankan kehidupan dunia yang pada akhirnya semuanya itu akan mencelakakan dan menghancurkan mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.